Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldianur dari SMA Negeri 3 Sampit. Saya sebagai pembicara pertama. Mosi kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi yang hanya memanfaatkan ekonomi kelautan. Nah, saya berada di pihak pemerintah. Artinya, saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Indonesia tidak hanya bisa menggunakan strategi ekonomi biru, namun kita bisa menggunakan strategi ekonomi yang lain. Misalnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, kita bisa berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata melalui potensi pembangunan pariwisata, yaitu potensi pengembangan destinasi pariwisata. Nah, ragam potensi pariwisata tersebut antara lain: 1. Kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional. 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah dan destinasi. Ketiga, Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan prospektif. Dan yang keempat, atensi dan sikap masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan. Nah, poin-poin di atas tersebutlah yang akan menjadi kekuatan pariwisata Indonesia untuk memajukan negara Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua, potensi pembangunan pemasaran pariwisata. Potensi-potensi tersebut antara lain: 1. Potensi pasar Wisman dan Wisnus yang signifikan. 2. Citra positif yang terbangun di tanah air melalui berbagai peristiwa penting. 3. Adanya media dan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif. Yang keempat, terjadi kemitraan pemasaran yang luas di kalangan pelaku peristiwa. Dan kelima, promosi daya tarik wisata dan kepemilikan brand Wonderful Indonesia. Yang ketiga, potensi pembangunan industri pariwisata dengan beragam dan lain-lain. Yang keempat, potensi pembangunan kelembagaan pariwisata, yaitu penguatan organisasi baik tingkat lokal hingga nasional. Dan yang kedua, mutu sumber daya manusia kepariwisataan tersebut. Yang ketiga, pariwisata sebagai kegiatan yang multisektor serta adanya regulasi yang mendukung dan momentum bonus demografi Indonesia. Nah, selain melalui pariwisata, kita juga bisa menggunakan pembangunan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Berdasarkan pengertian ekonomi kreatif yang berasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, maka bisa dikatakan bahwa ekonomi kreatif tidak bisa dilepaskan dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh sebab itu, kekayaan warisan budaya Indonesia bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif yang bisa membuat kebudayaan Indonesia dikenal oleh luar negeri, sekaligus memajukan perekonomian. Hal ini bisa dilakukan jika sumber daya manusia mempunyai ide-ide kreatif. Nah, kesimpulannya, jadi kita sebagai negara yang maritim dengan potensi maritim, kita tidak hanya bisa menggunakan ekonomi biru, namun kita bisa menggunakan ekonomi lainnya, misalnya ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi itu penjelasan saya, pembicara pertama tentang mosi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.